Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-815 pada Sabtu, 18 Mei 2024. Terbaru, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky telah memperingatkan bahwa serangan Rusia di wilayah timur laut Kharkiv mungkin adalah gelombang pertama. Zelensky mengatakan situasi di wilayah tersebut tidak stabil. Ia mengakui membutuhkan lebih banyak pasukan. Simak peristiwa terbaru dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-815 berikut ini. 1. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky belum lama ini memperingatkan bahwa serangan Rusia di wilayah timur laut Kharkiv bulan ini mungkin cuma awalan saja. Ia memperkirakan bahwa ada kemungkinan kalau Rusia bermaksud membidik kota Kharkiv. Kami harus sadar bahwa mereka semakin masuk ke wilayah kami. Bukan sebaliknya, kata Zelensky pada Jumat, 17 Mei 2024, dalam wawancara dengan AFP. Pasukan Rusia ingin menyerang kota tersebut, salah satu kota terbesar di Ukraina, meskipun mereka menyadari hal itu akan sangat sulit, tambahnya. 2. Zelensky mengatakan situasi di wilayah Kharkiv, di mana Rusia telah merebut beberapa desa perbatasan, dikendalikan, tetapi tidak stabil. 3. Rusia menyerang Kharkiv dengan lebih banyak serangan lagi kemarin. Sedikitnya 3 orang tewas dan 28 lainnya terluka, kata wali kota Kharkiv, Igor Terehov. Gubernur wilayah Kharkiv, Oleksiy Gubov, mengatakan pasukan Rusia berusaha mengepung Vovchansk, sebuah kota yang hampir sepi di dekat perbatasan. Serangan Rusia di Vovchansk menewaskan 1 orang. 4. Panglima militer Ukraina, Oleksandr Syrsky, mengatakan Moskow memperluas wilayah pertempuran aktif hampir 70 km dengan melancarkan serangannya di wilayah Kharkiv. 5. Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan pasukan Rusia yang maju di wilayah Kharkiv menciptakan zona penyangga untuk melindungi wilayah perbatasan Rusia. Ia mengatakan merebut kota Kharkiv bukanlah bagian dari rencana Moskow saat ini. 6. Serangan pesawat tak berawak Ukraina menewaskan 1 orang dan melukai lainnya di wilayah Belgorod, kata gubernur wilayah tersebut, Vyacheslav Gladkov, pada Jumat, 1/75/2024. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian melaporkan bahwa unit pertahanan udara telah mencegat dan menghancurkan 14 roket peluncuran ganda yang berasal dari Ukraina. Serangan besar-besaran pesawat tak berawak Ukraina di Crimea pada Jumat, 17 Mei 2024, pagi menyebabkan pemadaman listrik di kota Sevastopol dan membakar kilang di Rusia Selatan. 7. Zelensky mengakui tentara Ukraina membutuhkan lebih banyak pasukan untuk meningkatkan moral pasukannya di medan perang. Kita perlu menambah staf cadangan. Sejumlah besar, brigade, kosong, kata Presiden. Menurutnya, banyak tentara Ukraina telah berperang selama lebih dari 2 tahun tanpa kemungkinan untuk diberhentikan. 8. Zelensky melanjutkan, saat ini Ukraina hanya memiliki 1/4 dari pertahanan udara yang dibutuhkannya. 9. Panglima tertinggi Sekutu Eropa, SACEUR, Christopher Cavoli, menyebut Rusia tidak lagi punya cukup kekuatan untuk membuat terobosan besar di Ukraina setelah melancarkan serangan di wilayah Kharkiv, Kamis, 16 Mei 2024. Yang lebih parah lagi, mereka tidak memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut, ucap jenderal tersebut.